You're lucky that can go right back in. Oh, I miss you. Aiden dan Mia adalah kakak beradik dalam sebuah keluarga yang mana pada hari itu mereka sedang berkumpul bersama ayah dan ibu mereka. Namun bukan seperti scene pembuka film horor lainnya yang diisi keharmonisan keluarga di awal-awal, melainkan ternyata pertemuan itu membawa kabar buruk bagi kelangsungan rumah tangga keluarga ini. Richard sebagai suami sekaligus ayah dari Aiden dan Mia mengatakan kepada Laura istrinya bahwa ia ingin proses perceraian mereka segera diselesaikan. Alih-alih hubungan suami istri yang tengah diambang kehancuran ini masih bisa diperbaiki dengan membawa serta anak-anak untuk berkumpul, nyatanya kini hilang sudah harapan Laura dan Richard untuk bersatu. Padahal meski kini kulit sudah tak sekencang dulu, Laura berusaha untuk tampil tetap oke di depan Richard yang rupanya sudah tergila-gila dengan perempuan lain, yang membuat Laura terpukul dengan kenyataan dan menahan sesak selama ini. Tak cukup dengan itu, hubungan mereka berdua pun nyatanya memang sudah tak ada harapan untuk bersatu lagi saat Richard terang-terangan mengatakan bahwa ia akan segera menikahi perempuan pujaannya itu dalam waktu dekat. Mendengar hal tersebut, harapan yang Laura miliki kini sirna tak tersisa. Seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya, penonton pun tak diberi kesempatan untuk bersiap-siap saat Laura akhirnya memutuskan untuk Grace and I are gonna get married. Finalize the divorce. Singkat kata, singkat cerita, 6 bulan kemudian, Aiden dan Mia yang masih terselubung duka akibat kejadian tragis itu kemudian kembali dikecewakan oleh Richard. Setelah sebelumnya ibu mereka pergi akibat Richard ingin menikah lagi, kini Richard malah mengajak Aiden dan Mia untuk liburan bersama perempuan yang telah menghancurkan keluarga mereka itu. You don't understand. You haven't, Daddy. Sudah jelas Aiden dan Mia sangat marah dan tak habis pikir dengan ayah mereka yang membiarkan wanita sesat itu datang dan menghancurkan keluarga mereka. Ya, karena belakangan diketahui bahwa kekasih baru ayah mereka itu adalah mantan anggota sebuah sekte radikal. Okay, look, I'm gonna marry Grace. Or for a psychopath. Pada suatu ketika saat Richard tidak di rumah, Aiden dan Mia mencari tahu lebih jauh tentang latar belakang calon ibu tiri mereka itu dengan membuka file milik ayah mereka. Dan diperlihatkanlah kepada kita semua seorang gadis bernama Grace yang merupakan calon ibu tiri mereka ketika masih muda dan masih tergabung dalam sebuah sekte sesat yang ternyata pemimpin dari sekte itu adalah ayah Grace sendiri, di mana sekte tersebut memiliki pemahaman bahwa mereka harus melakukan ritual khusus untuk membersihkan dan menebus dosa yang telah mereka lakukan dengan mengorbankan nyawa mereka. Dalam khotbahnya, ayah Grace menyampaikan kepada jemaatnya bahwa Tuhan telah merindukan mereka semua untuk bertemu serta meyakinkan mereka untuk bertobat dan menebus kesalahan dengan mempersembahkan jiwa mereka yang berlumur dosa. Repent. I was right. What are you doing? Kendati demikian, nyatanya Grace sekarang masih hidup karena ia berhasil selamat dari ritual sia-sia tersebut. Meskipun kini Grace sudah tidak lagi menganut ajaran sesat itu, tetap saja Grace ini belum diketahui seberapa warasnya ia sekarang. Dan yang perlu dikhawatirkan seharusnya adalah keselamatan Aiden dan Mia, karena ternyata Aiden dan Mia benar-benar jadi diajak liburan bersama Richard dan Grace. Mereka menginap bersama di sebuah pondok yang jauh dari keramaian. Di samping untuk berlibur, Richard juga bermaksud agar Aiden, Mia, dan Grace saling beradaptasi dan melakukan pendekatan satu dengan yang lainnya. Tentu bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Kita pun semua mengerti, karena kebencian Aiden dan Mia benar-benar terlihat dari raut wajah dan sikap mereka kepada Grace yang sudah sangat jelas selalu menjauhi dan menolak keberadaan serta pendekatan yang coba dilakukan wanita yang mereka anggap psikopat pelakor itu. I'm sorry. Hingga berbagai situasi kaku pun silih berganti mengiringi kehidupan mereka. Ditambah lagi, Aiden dan Mia malah ditinggal oleh Richard untuk beberapa waktu dikarenakan suatu urusan. Dan rupanya,
Grace pun harus sering-sering minum obat untuk menenangkan dan menstabilkan pikirannya yang kadang lepas dari realita. Dan brengseknya, Richard tampaknya tidak tahu kalau Grace masih harus sering minum obat, yang berarti Grace sebenarnya kini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan sebelum pergi, Richard pun memberikan sebuah senjata kepada Grace untuk berjaga-jaga. Sungguh ide yang jenius. Seakan senada dengan cuaca di luar yang sangat dingin, begitu pula yang terjadi dengan interaksi mereka di dalam rumah itu. Alih-alih bisa melakukan pendekatan dengan anak-anak, Grace selalu saja dijauhi Aiden dan Mia. Dan akibat situasi tersebut, Grace pun ternyata makin merasa kesepian mulai mempengaruhi dirinya. Jiwa yang hampa dan selalu merasa dibenci pun membuat Grace takut dan terganggu dengan simbol-simbol kepercayaan yang terpajang di rumah itu. Kesepian dan penolakan yang dialami Grace semakin menekan kejiwaannya. Seakan-akan Grace selalu merasa bersalah, serta situasi dan hal-hal yang ada di rumah itu seolah ikut-ikutan mengganggunya. What kind of dogs do you like? Hello? Anything? Why would I talk to you? I don't want to talk to you. Namun seiring berjalannya waktu, Aiden dan Mia yang selama ini menjauhi Grace perlahan-lahan mau tidak mau, karena mereka tinggal bersama dan saling membutuhkan, akhirnya berusaha untuk bersikap setidaknya lebih baik dari sebelumnya kepada Grace. Do you feel okay? Is that for me? Aiden membawakan Grace minuman dan Mia ikut berada di sana dan mereka menonton TV bersama. Karena Mia merasa kedinginan, Aiden pun menyalakan penghangat ruangan untuk mereka. Kebersamaan yang mulai nyaman itu pun tanpa disadari telah membawa mereka semua ke dalam lelap. Akan tetapi, Yeah, it's fine. Grace yang mimpi buruk pun terbangun dengan situasi yang ternyata juga sangat mencengangkan. Semua barang-barang di dalam rumah itu tiba-tiba menghilang. Bocah-bocah yang masih tertidur pun dibangunkan. Situasi yang suram serta mencekam yang sejak awal terlihat malu-malu, kini seolah mengejutkan mereka semua dengan keganjilan yang nyata di depan mata. Di luar terjadi badai salju, listrik dan handphone mati, perabotan rumah bahkan anjing kesayangan Grace yang bernama Grady pun juga ikut menghilang. Belum lagi, obat-obatan milik Grace yang harus ia minum secara rutin untuk menstabilkan pikiran dan mentalnya yang masih mengkhawatirkan juga ikut lenyap dan hanya meninggalkan sedikit makanan yang tersisa. Sejak awal pun sebenarnya sudah bisa dicurigai bahwa hal-hal aneh akan mengikuti Grace dan membahayakan Aiden dan Mia karena Grace terkadang masih suka berjalan dan melakukan hal-hal di luar kesadarannya sendiri, dan untuk itulah ia masih harus sering minum obat. Hal itu pun semakin jelas ketika tiba-tiba Grace malah mencurigai Aiden dan Mia lah yang telah menghilangkan barang-barang di sana. Frozen, can you check the generator? Joke, you got me, but it's not funny. What is this? Where is everything? Grady! Where's all your stuff? I need my pills. Where are my pills? Keanehan ini berlangsung begitu cepat dan bahkan Aiden dan Mia justru terbangun karena Grace yang membangunkan. Perdebatan dan kecurigaan tak akan membuat kesulitan mereka berakhir. Grace kembali mengalami keanehan yang dibayangi oleh keyakinannya di masa lalu, yang seakan mendorongnya untuk kembali ke masa kelamnya itu. We suffocated. God's waiting. Grace yang tak tahan karena obat-obatannya menghilang dan pikiran buruk mulai tak terkontrol, mau tidak mau ia memaksakan dirinya untuk melawan semua itu dengan nekat keluar untuk mencari bantuan. Karena berdiam di sana pun tak menjamin keselamatan mereka. Bukan hanya karena minimnya persediaan makanan, namun listrik dan air di rumah itu juga ikutan mati dan tak memungkinkan mereka untuk bertahan dalam kondisi seperti itu. Side, Grace. That's crazy. Dengan menanggung beban mental yang mulai kabur antara dunia nyata dan halusinasi, Grace juga harus berjuang melawan cuaca dingin yang ekstrim untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain yang nampaknya sangat mustahil ada di sekitar tempat terpencil itu. Setelah melakukan perjalanan yang sangat konyol,
Akhirnya Grace pun memutuskan untuk menyerah dan kembali dengan sisa-sisa tenaga dan kewarasan yang ia miliki akibat deraan yang tak masuk akal dan bertubi-tubi dialaminya, seiring dengan psikisnya yang juga seolah didorong kembali ke masa lalunya untuk menyikapi segala cobaan ini dengan bertobat. Namun perlu diingat bahwa bertobat di sini bukan sesuai makna sebenarnya, melainkan dengan mengorbankan diri sesuai dengan ajaran sesat di masa lalunya. Singkat kata, singkat cerita, Grace telah kembali ke pondok penginapan. Akan tetapi bukannya bisa sedikit tenang setelah melawan cuaca dingin, ternyata disinilah kegilaan baru dimulai. Karena di depan rumah itu, Grace menemukan foto yang menunjukkan bahwa ternyata selama ini mereka semua telah tewas di dalam rumah tersebut. What is this? Meski konyol dan sulit dipercaya, tapi ini semua seolah memberi jawaban atas keanehan yang terjadi pada mereka belakangan ini lewat foto in loving memory Aiden dan Mia yang ditinggalkan di depan pondok tersebut. Dan itu juga seolah menjawab mengapa waktu itu mereka semua terbangun dengan keadaan rumah yang sudah kosong secara mendadak tanpa listrik dan air. Ditambah lagi, Aiden juga mengatakan bahwa ia sempat bermimpi bahwa mereka semua memang telah meninggal dunia. Bahkan petunjuk waktu menunjukkan tanggal 9 Januari, padahal terakhir mereka menetap di sana pada bulan Desember. Ini menunjukkan bahwa sekarang mereka berada di masa di mana ketika kematian mereka terjadi di bulan Desember, saat ini mereka terbangun dari kematian itu di bulan Januari saat barang-barang di rumah itu sudah dibereskan dan rumah itu pun sekarang dikosongkan. Dan jika kalian ingat, sebelum mereka meninggal, saat itu terdapat penghangat ruangan yang dinyalakan, yang mana penghangat tersebut mengeluarkan gas yang boleh jadi mereka mati sesak nafas akibat tidur dalam keadaan menghirup gas dari alat tersebut. It's time now. It's time. Aiden dan Mia pun meratap di depan sebuah potongan berita kematian mereka bertiga yang ditemukan di sana. Dan di tengah kemelut serta kesintingan ini semua, dengan sangat mengejutkan Aiden membuktikan kepada Grace bahwa mereka ternyata memang benar-benar sudah menjadi arwah. Shut up, Aiden. So that we can go to Stop, heaven. Aiden. Melihat kenyataan dan aksi dari Aiden benar-benar sudah tak berpengaruh ketika ia jelas-jelas tergantung, Grace yang awalnya menyangkal semua keanehan yang dialaminya pun akhirnya melihat sendiri keanehan yang mengerikan ini. Dan ia berpikir serta meyakini penyebab arwah mereka terjebak dalam rumah itu akibat dosa-dosa yang mereka miliki. Please forgive Please, left the door open. Kesedihan dan kegilaan pun ditambah dengan ditemukannya bangkai Grady di luar rumah. Kini Grace meratapi semuanya, dan di tengah keputusasaan yang sangat dalam itu, setelah semua ironi dan kekelaman yang menyelimuti mereka di sepanjang film, akhirnya puncak segala kegelapan kisah mereka bertiga pun dipecahkan lewat congor bocah-bocah ingusan ini yang mengatakan bahwa ternyata semua ini hanyalah kebohongan dan ulah mereka berdua. Rupanya merekalah yang telah menyembunyikan barang-barang, mematikan listrik dan air, memalsukan berita kematian, menyeting waktu dan merubah tanggal, membuat segala macam gangguan dari bentuk yang nyata maupun suara, dan minuman yang diberikan Aiden kepada Grace sebelum tidur pun dicurigai telah dicampur obat untuk membuat Grace pingsan. Yang lebih parah lagi adalah semua kejahilan tersebut telah terencana jauh-jauh hari untuk menyerang Grace sebagai pelampiasan kebencian bocah-bocah tersebut yang telah kehilangan ibu mereka akibat kehadiran mbak-mbak sekte cakep itu. God is waiting. We're all sinners on earth. We were just pretending. Dan akhirnya mereka berdua pun mulai panik saat Grace terlihat sudah tak terkontrol dan kini berubah menjadi yakin dengan ajaran bapaknya dulu. Sungguh salah besar langkah yang telah mereka ambil, karena maaf, penjelasan, serta penyesalan sudah tak berguna. Karena Grace sekarang sudah kembali pada kegilaan dan telah berhasil dipengaruhi oleh keyakinan sesatnya di masa lalu. We were just pretending. We were just pretending. Yeah. Is he okay? Dan benar-benar kenyataan yang sangat pilu, karena sebenarnya Grace sudah punya niatan baik untuk berubah dan meninggalkan masa lalunya. Namun kini Grace yang sudah hilang kendali pun terus meneror Aiden dan Mia hingga Richard pun datang. Dan sang pahlawan kesiangan yang gagah berani ini dengan sangat percaya diri nekat mencoba menenangkan pujaan hatinya yang sedang kumat sambil memegang bedil. I told you. Sudah tentu,
level bahaya semakin meningkat, serta peluang keselamatan menjadi semakin tipis ketika sepucuk senjata api berada dalam genggaman orang yang dalam tekanan serta hilang kesadaran dari realitasnya. Ditambah lagi, orang tersebut kini sangat yakin dengan dogma menyesatkan tentang pertemuan dengan Tuhan dan penembusan dosa. Maka saat semua sudah jelas kalau Richard tak akan selamat ketika posisi moncong bedil sudah tepat berada di depan wajahnya, hanya ucapan selamat tinggal yang mampu kita berikan untuk Richard yang sudah menceraikan istrinya karena perempuan lain dan hanya mementingkan anu-anuannya sendiri, plus menyebabkan anak-anak kehilangan ibunya dengan tragis, plus ternyata perempuan lain pilihannya yang cakep itu rupanya sesat, plus kemampuan parenting Richard yang tololnya minta ampun dengan meninggalkan kedua buah hatinya bersama seorang wanita berbahaya dengan trauma psikologis yang masih harus sering minum obat. Setelah kejadian barusan, Grace lah yang sekarang memegang kendali permainan atas Aiden dan Mia yang kini sudah lemas sekujur badan, di mana di sebuah meja makan, Aiden dan Mia didudukkan bersama ayah mereka yang sudah belepotan. Grace yang sudah semakin jauh dari jalan kebenaran pun kini membagikan kesesatannya dan akan melakukan sebuah ritual yang mana sesuai dengan ajaran bapaknya dulu, manusia yang dipenuhi dengan dosa haruslah menembusnya dengan jiwa mereka dan bertemu dengan Tuhan yang telah menanti mereka semua. Aiden dan Mia yang sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi hanya bisa pasrah. Dan kisah pilu kakak beradik itu pun ditutup dengan cara yang laknat dan berakhir dengan sangat ironis. Gangguan mental bukanlah hal sepele. Di mana ada kehidupan manusia, disitulah dibutuhkan pengetahuan tentang manajemen kesehatan mental. Mungkin bagi orang yang sehat, gangguan mental merupakan sesuatu yang mengada-ada dan jauh dari kenyataan. Tapi bagi orang yang mengalami langsung dan hidup bersama gangguan tersebut, semua terasa benar-benar nyata. Dan bantuan dengan cara yang tepat sangat dibutuhkan dalam menangani kasus yang sering salah kaprah dipahami dan terkadang malah dianggap sebagai tahayul di kalangan masyarakat. Terima kasih karena sudah menonton. Support kami dengan subscribe serta dukung perkembangan channel ini lewat link yang kami sediakan di deskripsi.